Kenapa sih permasalahan sampah di Indonesia itu nggak kelar-kelar? Permasalahan sampah ini sudah banyak dibahas dari dulu sampai sekarang. Kita tahu Indonesia menjadi salah satu negara penghasil sampah terbesar di dunia. Timbunan sampah nasional mencapai angka 26,2 juta ton sepanjang tahun 2023. Itu baru data dari sebagian wilayah loh, belum yang lain. Dan setiap tahunnya pasti akan terus meningkat. Dari semuanya, hanya sekitar 60% yang berhasil dikelola. Sisanya menumpuk di tempat pembuangan akhir atau TPA, menjadi bencana. Masalah sampah ini sangat kompleks ya, harus dilihat secara komprehensif, harus diatasi dari hulu ke hilir. Kali ini kita akan bahas mulai dari hulunya dulu nih, manusia. Kok bisa? Karena pada dasarnya setiap orang, setiap kita, setiap manusia adalah penghasil sampah. Percaya atau enggak? Sumber dari segala permasalahan sampah adalah penghasil sampah itu sendiri, yakni manusia. Manusia jadi satu-satunya makhluk bumi yang di hari pertamanya aja lahir ke dunia udah menghasilkan sampah loh. Mulai dari sampah popok, sampah pakaian, aksesoris bayi, perlengkapan mandi, segala macem. Terus sampai kita dewasa, sampai meninggal, entah berapa ton sampah yang kita hasilkan. Itu baru satu manusia. Kalau dikali miliaran manusia di dunia, ya lama-lama bumi ini lebih banyak sampahnya dibandingkan makhluk hidupnya. Jadi siapa nih yang harus dibenahi dulu? Ya perilaku manusia itu sendiri. Pertama, mindsetnya dulu yang harus diubah. Mungkin kedengarannya klise ya, ubah mindset terus masalah akan selesai gitu, ubah mindset terus hidupmu akan berubah gitu. Ya enggak juga sih. Tapi nih, sebenarnya kalau dirasain, kalau dipikir-pikir nih, segala sesuatu itu memang berasal dari mindset kita gak sih? Mindset ini yang kemudian bisa mengubah perilaku. Misalnya, mindset kita tentang sampah. Mungkin sebagian dari kita menganggap sampah itu perkara kecil, perkara sepele. Makanya banyak sekali masyarakat kita yang masih membuang sampah sembarangan. Ke sungai, ke jalan, ke pantai. Kayaknya di semua titik gak ada deh yang bersih dari sampah. Ya karena mereka menganggapnya sampah itu hal sepele dan hal kecil bagi mereka. Sekarang coba kita ubah mindset dengan menganggap bahwa sampah itu sebagai masalah. Kalau masalah itu nggak diatasi, dia akan semakin gede. Kalau udah terlalu gede, makin susah ngatasinya. Seperti yang terjadi hari ini. Sampah yang kita hasilkan setiap hari selama berpuluh-puluh tahun lama-lama menggunung di TPA, lama-lama over capacity TPA-nya, kemudian menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Ya, literally meledak. Semoga kamu tidak lupa dengan tragedi Lowi Gajah tahun 2005 silam. Sebanyak 157 orang meninggal dan 2 perkampungan terkubur dalam sekejap. Kenapa? Akibat dari ledakan gas metana dan gunungan sampah yang longsor. Tragedi yang tidak pernah kita inginkan terjadi di Indonesia dan kita tidak mau kejadian itu terulang lagi. Kenapa? Karena apa? Ya hanya karena problem sampah yang tidak teratasi yang menumpuk di TPA selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Jadi sampah itu problem yang secara nyata nih mengancam kehidupan manusia secara langsung. Ini kita belum ngomongin soal dampak buruk baik kesehatan dan lingkungan ya yang ngasih efek jangka panjang. Well, balik lagi soal mindset. Kalau kita udah mulai menganggap bahwa sampah itu masalah, jadi jangan hasilkan banyak masalah dong. Kurangi hasilkan banyak sampah. Maka itu akan mengubah perilaku kita untuk mengurangi konsumsi berlebihan. Proses mengurangi sampah ini kita kenal dengan istilah reduce.
Misalnya, bisa kita terapin sehari-hari, ngurangin jajan yang menimbulkan banyak sampah kemasan, mulai masak sendiri di rumah, mulai gunakan wadah dan tas sendiri ketika berbelanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, terus bawa tumbler biar nggak usah beli air kemasan. Ya banyaklah yang bisa kita lakukan. Intinya konsumsilah segala sesuatu secara mindful dengan tujuan untuk menghasilkan sampah itu sendiri. Proses aktivitas reducing atau mengurangi sampah ini akan mendorong kita untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu barang secara berulang kali. Karena udah punya tumbler nih, jadi akan kita pakai terus-menerus. Terus tas belanja bisa kita gunakan berkali-kali. Menghindari menggunakan alat makan sekali pakai yang terbuat dari plastik dan lebih memilih mencuci piring, sendok, gelas, keramik yang bisa dipakai berulang. Kita juga nggak akan FOMO untuk selalu ngikutin tren fast fashion yang membuat kita beli baju terus yang ujung-ujungnya jadi sampah tekstil. Jadi kita akan cenderung membeli sesuatu secara berkesadaran. 2 hal pertama yang bisa kita lakukan: mengurangi menghasilkan sampah dan menggunakan ulang barang-barang yang kita miliki. Tapi itu belum cukup. Bagaimanapun juga kita tetap menghasilkan sampah walaupun sedikit dan tetap harus dibuang ke tempat sampah dong. Tapi masalahnya lagi, kalau kita hanya sekedar membuang sampah ke tempat sampah, gak diapa-apain dulu nih sampahnya, kemudian diangkut oleh petugas kebersihan dan berakhir di TPA. Ya itu sama aja dengan hanya memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat yang lain. Gak akan pernah selesai masalahnya. Membuang sampah pada tempatnya aja itu gak cukup. Sekali lagi, itu gak cukup. Kalau kita ubah mindset nih, bahwa masalah ini harus diatasi, maka akan muncul perilaku baru untuk memilih sampah lalu mengelolanya dengan bijak. Karena pada prinsipnya sampah itu kan jadi masalah ya kalau bercampur. Padahal kalau sampah itu dipilah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Bahkan di tangan orang yang tepat, sampah bisa jadi harta yang sangat berharga. Jadi poinnya adalah pada pemilahan. Minimal kita bisa memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Jangan dicampur. Sekali lagi, akar dari tidak terkelolanya sampah ya karena segala macam sampah itu tercampur jadi satu. Solusi yang bisa kita lakukan misalnya sampah organik seperti sampah dapur, sisa makanan, dedaunan kering bisa dibikin kompos. Sampah anorganik yang bisa didaur ulang disetorkan ke bank sampah untuk di-recycle. Kategori sampah anorganik ini pun banyak macamnya dan harus dipilah juga. Misalnya kategori plastik, kertas, logam, B3. Terus sisanya jadi sampah residu yang udah nggak bisa diapa-apain lagi nih dan terpaksa harus berakhir di TPA. Tapi kan minimal jumlahnya udah jauh berkurang setelah kita melewati tahap reduce, reuse, dan recycle. Sampah itu masalah, jadi kalau bisa masalahnya harus selesai di rumah. Karena 40% sampah di TPA berasal dari rumah tangga. Menurut saya, setiap rumah harus punya sistem pengelolaan sampah secara mandiri. Minimal bisa mengelola sampah organiknya sendirilah. Dengan komposter sederhana, bisa mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos. Dan hasil pupuk ini kan bisa bermanfaat untuk nanam, untuk jadi pupuk, dan sebagainya. FYI, sampah organik itu mendominasi TPA hingga 60% loh. Bayangkan jika setiap rumah bisa mengelola sampah organiknya aja secara mandiri, dampaknya sangat luar biasa, bisa mengurangi beban TPA kita. Sekali lagi tentang mindset, bahwa sampah kita adalah tanggung jawab kita. Kita yang menghasilkan sampah, kita juga dong yang harus bertanggung jawab atas perbuatan kita. Tanggung jawab kita sebagai manusia penghuni bumi, manusia dengan segala perannya sebagai individu, manusia sebagai masyarakat yang konsumtif, manusia sebagai pemerintah yang mengatur regulasi, dan manusia dengan segala perannya. Jadi mengatasi sampah harus dimulai dari diri kita sendiri, manusia. Mengatasi sampah harus dimulai sejak dalam pikiran manusia.